Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Jumpa lagi dengan Ko Amar, tentunya di Mars TV. Malam ini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh Abang Da Rahmat Sawal. Selamat datang, Abang Da. Selamat datang. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya Bang. Ini sampai lupa bagaimana kita ya kan. Ternyata kita punya channel, tapi kita memang ada kegiatan ya kawan-kawan, sehingga agak tertunda kita dalam membuat video-video daripada Mars TV. Malam ini kita coba untuk membahas sidang perkara Syekh Panji Gumilang, Bang. Yang mana kita ketahui bersama kemarin di tanggal 8 itu sidang pertama untuk pembacaan dakwaan daripada kejaksaan ya Bang ya. Lalu di minggu kemudian, seminggu berselang, itu ada sidang kedua yang mana pembacaan daripada eksepsi ya. Nota keberatan daripada kuasa hukum daripada Syekh Panji Gumilang sendiri. Tanggal 15 di Pengadilan Negeri Indramayu. Sejauh ini bagaimana nih Bang proses berjalannya persidangan kemarin? Apa-apa saja poin daripada eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum daripada Syekh Panji Gumilang sendiri? Ya, kita ketahui tadi yang seperti Amar sampaikan ya, bahwa di tanggal 8 November itu jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap Panji Gumilang. Ada 3 poin itu yang didakwakan. Pertama tentang penyebaran berita bohong, kemudian membuat keonaran, sama ketiga tentang penistaan agama, gitu kan? Mereka mendakwa, menuduh Panji Gumilang melakukan 3 hal itu dengan bukti video dulu. Di video kita pertama kan kita sampaikan itu video tentang ceramah Panji Gumilang di dalam masjid Rahmatul Lil Alamin yang di komplek Al Zaitun, tentang dia mengatakan mengkritik lah masjid Indonesia yang masih menggunakan kotak infak untuk pengumpulan dana. Beliau membandingkan dengan yang ada di Vatikan, gitu. Mereka sudah terstruktur cara pengumpulan dana tadi. Artinya memang kalau kita lihat Vatikan kan itu pusat dari gereja Katolik yang di setiap negara itu ada keuskupannya. Nah, jadi maunya Syekh Panji Gumilang penataan pengumpulan dana di kalangan umat Islam itu seperti itu, berjenjang gitu, dari tingkat yang kecil, tingkat yang lebih besar, terus sampai tingkat pusat. Nah, itu mungkin sudah dipraktekkan oleh Syekh Panji Gumilang di LKM, lembaga kesehatan masjid mereka. Itu video itulah yang disita oleh kepolisian, dijadikan barang bukti bahwa beliau itu membuat berita bohong dan keonaran. Padahal itu kritiknya gitu ya. Kemudian kedua, video tentang Panji Gumilang mengatakan jangan mau mati di tanah Mekah, karena ya Indonesia juga tanah yang suci. Itu kan berdasarkan dari lagu Indonesia yang 3 stanza ciptaan W.R. Supratman. Jadi bukan berita bohong gitu kan. Nah, jadi yang ketiga tentang penistaan agama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu qala Rasulullah fil Quran Karim. Artinya Al-Quran itu redaksi narasinya ucapan Nabi Muhammad namun bersumber dari wahyu. Sidang berikutnya di tanggal 15 itulah yang dibantah oleh kuasa hukum Syekh Panji Gumilang atau pengacara Syekh Panji Gumilang. Mereka membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, pertama yang mereka bantah ya itu bukan berita bohong gitu. Artinya tentang masalah mengkritik masjid itu bukan berita bohong, yang memang benar seperti itu praktek
Vatikan, dan memang di Indonesia diakui masih mengumpulkan uang donasi atau infak atau sedekah itu berdasarkan kaleng-kaleng infak itu, kencengan istilahnya. Jadi nggak bisa dikatakan itu berita bohong. Kemudian mengenai juga tanah Indonesia, tanah yang suci, itu berdasarkan lirik dari lagu Indonesia Raya yang 3 stanza yang menciptakan W.R. Supratman. Hanya saja kan belum umum di kalangan Indonesia. Nah, kemudian dikatakan dia menyebarkan berita bohong. Yang menyebarkan siapa gitu? Makanya di sidang pembacaan eksepsi atau nota keberatan, kuasa hukum Panji Gumilang mengatakan bahwa jaksa penuntut umum ini salah alamat kalau dikatakan Panji Gumilang adalah membiarkan penyebaran berita bohong. Harusnya yang dikenakan ya yang menyebarkan berita. Channel-channel YouTube yang menyebarkan atau memviralkan video-video Panji Gumilang itu yang dituntut. Nah, karena kan itu video Panji Gumilang yang diambil saat dia memberikan ceramah di Masjid Rahmatul Alamin, lalu direkam oleh, ya kita katakanlah tim dokumentasi gitu. Kan bukan dia yang menyebarkan video itu. Maka ada mereka membacakan nota keberatan, salah orang kalau dialamatkan, dituduh yang menyebarkan berita bohong itu membiarkan penyebaran berita bohong dan membuat keonaran itu kepada Syekh Panji Gumilang. Ya. Nah, itu tinggal kita tunggu nanti sidang berikutnya tentang tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan yang dibacakan oleh kuasa hukum Panji Gumilang. Ya. Nah, kemudian menarik juga di dalam sidang yang kedua tanggal 15 kemarin pembacaan nota keberatan itu tentang masalah qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Pengacara kuasa hukum Panji Gumilang juga melampirkan pendapat-pendapat dari Basul Masail tentang bahwa qala Rasulullah atau yang mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad atau perkataannya dari Nabi Muhammad, narasi dan redaksinya dari Nabi Muhammad, itu juga bukan pendapat Syekh Panji Gumilang sendiri, juga berdasarkan pendapat dari ulama-ulama terdahulu yang sudah menjadi pengetahuan bersama gitu. Ada 3 pendapat tentang Al-Quran itu, baik di kitab Al-Itqan karangan Jalaluddin As-Suyuti maupun kitab Al-Burhan fil Quran Karim karangan Jamaksari, ya Bapak. Artinya referensi sumber yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan secara makna dan Nabi Muhammad lah yang mengucapkannya dengan bahasanya, redaksi dan narasinya dari Muhammad, itu juga bersumber dari kitab-kitab sebelumnya gitu. Oke, sedikit ada kata atau kalimat bohong, serasa seperti makna atau definisi bohong itu apa sih? Kenapa bohong itu disematkan, dituduhkan kepada Syekh Panji Gumilang sendiri? Ini bohongnya di mana? Salah satu yang buat kita bertanya itu adalah seumpama gitu, ada sesuatu yang kita sampaikan itu tidak benar, itu tentu dikatakan itu bohong. Tapi yang kalau dikatakan itu adalah sebuah kenyataan, bukan bohong, apalagi kebenaran, itu kan bukan bohong. Nah, artinya di sini sedikit ada kejanggalan atas tuduhannya. Tuduhan dari pertama adalah kebohongan yang menyebabkan keonaran atau keonarannya gitu. Nah, ini bagaimana nih kira-kira selaku daripada kuasa hukum untuk menampik tuduhan tersebut, Bang? Artinya berita itu kan seolah disangkakan Syekh itu membuat berita bohong. Nah, gitu. Bohong di mana nih gitu? Setahu kita, yang tahu kita bohong itu ya justru banyak elit-elit politik justru, bahkan pejabat-pejabat kita yang justru sering berbohong. Hari ini bilang A,
besok bilang B. Gitu. Iya. Nah, itu jelas bohongnya. Ini bohongnya di mana nih kalau saya Panji Gumilang itu gimana, Bang? Iya, itulah yang dibantah oleh kuasa hukum Panji Gumilang, gitu. Dibantah tuduhan atau dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kok dia bisa dikatakan membuat berita bohong, padahal yang disampaikan itu real, fakta. Real, fakta. Itu makanya pembacaan itu eksepsi ya, nota keberatan. Keberatan atas sangkaan, dugaan, dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di tanggal sebelumnya itu, tanggal 8. Nah, kok bisa dikatakan itu berita bohong? Contoh yang kita katakan dia mengatakan bahwa jangan mau mati di Mekah, ya kan? Bayar umpama 30 juta naik haji. Indonesia juga tanah suci. Ya, dia mengatakan Indonesia tanah suci ini bukan bohong gitu. Ada referensi atau dasar Syekh Panji Gumilang mengatakan ini tanah suci. Dasarnya mana kan gitu? Ya. Dasarnya lirik dari lagu Indonesia Raya yang 3 stanza. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Itu dasarnya. Jadi nggak bisa dikatakan ya ini berita bohong. Iya, itu tadi.